Dimasang Agumasi SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Hajar Aswad SPD. Saya Mala Indah dari UPT SMKN 5 Lu Utara. Saya Rosnawati SPD dari UPT SMP Negeri 4 Satap Malangke. Saya Andi Rosdaningsih SPD dari UPT SD Negeri 173 Patimang. Kami akan melakukan praktek coaching sesuai dengan alur Tirta untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Adapun tujuan kegiatan coaching pada saat ini yaitu mencari solusi untuk masalah yang dihadapi oleh Ibu Rasna di sekolahnya, di mana rekan sejawatnya yang terkadang melakukan pembelajaran yang monoton, terkadang juga menggunakan metode ceramah. Jadi beliau berinisiatif menemukan solusi dengan mengajak Ibu Mala Indah sebagai coachnya untuk mencari solusi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke dialog pertama, yaitu dialog pra-observasi. Kepada Ibu Observer, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mala. Waalaikumsalam, Bu Andi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabar baik, Bu Andi. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul? Betul, Bu. Nah, di sini saya akan menjadi pengamat atau observer, ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti di saat Ibu Mala melakukan coaching sudah menggunakan alur Tirta atau belum? Dan bagaimana nanti Ibu Mala menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee, dan bagaimana coachee menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching ini, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mala. Baik, Bu Andi. Baik, dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan, Ibu Mala? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu adanya kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coachee. Oh iya, oke. Dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang Ibu Mala akan kembangkan secara spesifik? Baik Bu, dari ketiganya mungkin akan saya kembangkan lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya nanti akan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coachee. Oke. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Mala dalam proses coaching ini agar terlihat indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah si coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya. Kemudian memiliki rencana, apakah si coachee memiliki rencana atau apa yang harus kembali. Ya. Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan juga coachee memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik Bu Mala, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu. Semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat hal-hal yang Ibu sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih banyak Bu Andi. Sama-sama Ibu Mala. Baiklah, itulah tadi proses
coaching pra-observasi yang dilakukan oleh Ibu Mala Indah selaku coach dan Ibu Andi Rosnaningsi selaku pengamat. Selanjutnya kita masuk ke sesi yaitu dialog kedua, dialog observasi, dan kepada Ibu coach saya persilakan untuk memulai proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Rasna. Waalaikumsalam Ibu Mala. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah kabar baik Bu. Katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu Rasna? Betul Bu. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Karena setelah saya amati cara pembelajarannya itu kayak masih monoton Bu. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, yaitu metode ceramah. Jadi terkadang membuat siswa juga merasa bosan di dalam kelas. Nah, saya menginginkan rekan-rekan melakukan pembelajaran yang bervariatif. Sama sekarang kan perkembangan teknologi ya Bu, itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman sekarang ini. Baik Bu Rasna, jadi Bu Rasna ingin menyampaikan materinya bervariatif ya. Kira-kira setelah perbincangan kita apa yang Bu Rasna harapkan? Saya harapkan Ibu Mala, saya ingin mengetahui bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan saya itu di sekolah Bu, supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya seperti itu Ibu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi yang seperti apa Ibu Rasna inginkan? Saya ingin Bu perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang yang lagi marak. Contohnya aplikasi-aplikasi pembelajaran yang modern Bu, seperti Quizzes, Word, atau ya menggunakan PowerPoint begitu Bu, yang sudah cukup bagus. Seperti itulah kira-kira Bu yang saya harapkan. Oh, begitu ya Bu. Ya. Jadi intinya Ibu ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kondisinya dihitung dari level 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa Bu? Kalau kira-kira kondisinya masih di level 5 Bu. Karena di sekolah saya itu Bu, masih banyak guru senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu Bu. Oh baik, jadi menurut Ibu masih di level 5 ya? Terus kira-kira Bu Rasna ingin situasi ini berubah sampai level berapa? Kalau bisa ya, saya ingin dulu rubah secara pelan-pelan Bu. Saya kira di level 8 saja itu sudah cukup Bu. Baik, jadi Bu Rasna menginginkan ke level 8 ya Bu. Nah, untuk mencapai level 8 tersebut kira-kira Ibu mempunyai ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Ya, sebenarnya saya berpikir Bu, mungkin saya akan melakukan pendampingan atau monitoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Bu. Baik, jadi Bu Rasna berencana akan mengadakan monitoring ya? Atau pendampingan secara individu. Selain itu, adakah lagi strategi lain selain menggunakan monitoring Bu? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dahulu tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya 2 ya Bu. Selain mau melakukan mentoring, Bu Rasna juga ingin berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Bu? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring kayaknya akan lebih tepat digunakan Bu, mengingat tadinya adanya kondisi guru yang sudah senior. Maksud saya ini dari kata senior ini adalah guru yang usianya sudah lumayan tua Bu, ya mungkin tidak bisa lagi fokus jika mengikuti workshop itu. Dan kalau workshop sepertinya membutuhkan biaya yang lebih banyak.
karena kita juga harus mendatangkan narasumber yang tepat untuk yang butuh waktu dan pengalaman ya Bu, yang lebih lama. Baik, jadi intinya Bu Rasna lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Rasna akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran Bu. Baik, jadi Ibu akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan Ibu di sekolah. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baik Bu Rasna, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Sepertinya saya tidak sabar lagi ingin mendengar cerita-cerita Bu Rasna ke depannya. Apakah Bu Rasna berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi saya doakan mudah-mudahan berhasil ya Bu. Sebelum kita tutup perbincangan ini, saya ingin menanyakan satu hal lagi kepada Ibu. Kira-kira apa yang Bu Rasna dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama perbincangan kita ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan di sekolah saya. Kemudian mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan menggunakan metode mentoring yang akan saya lakukan nantinya. Seperti itu Bu. Baik Bu Rasna, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Ibu Rasna. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Rasna. Mungkin sampai di sini ya perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Mala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi percakapan observasi yang dilakukan oleh Ibu Mala Indah selaku coach dan Ibu Rasnawati selaku coach. Selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga yaitu dialog pasca observasi, di mana Ibu Mala Indah sebagai coach dan Ibu Andi Rosdaningsi sebagai observer atau pengamat, dan kepada beliau saya persilakan untuk memulai proses dialognya. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaiannya Bu ya. Mulai dulu saya indikator ketercapaiannya. Seven G. Mulai nih. Biar manajemen bisa dikidah. Ya boleh. Oke. Yang Oke, 1, 2, 3 mulai. Alhamdulillah ya Bu Mala, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Bu. Dari indikator ketercapaian, mengangguk Ki. Dan dulu saya tadi aku bahasa orang balik. Mama Ki. Mengangguk Ki ya Kak. Ulangi. Alhamdulillah ya Bu Mala, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Bu. Ya, dari indikator ketercapaian yang diinginkan tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Ibu Mala terkait indikator tersebut? Baik Bu Andi, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu Andi. Iya, oke. Menurut saya sebagai observer, tadi itu sudah bagus sekali Bu Mala. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Mala sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada si coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain itu, pada kegiatan coaching yang Ibu lakukan, juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Bu Mala.
Sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan satu lagi ya Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Mala kembangkan ke depannya? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach, sehingga saya dapat menggali lagi informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, luar biasa sekali Bu Mala. Padahal tadi Ibu Mala sudah menerapkan alur tirta. Di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu Mala sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat tadi, responnya itu sudah menyampaikan apa yang diharapkan. Sangat luar biasa sekali ya Bu Mala. Semoga nanti ke depannya kita bisa bertemu di lain waktu dengan berbagi pengalaman lagi ya Bu Mala. Baik, Ibu Mala, cukup sampai di sini saja ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Andi, dan terima kasih banyak Bu Andi. Sama-sama Bu Mala.